there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farjapati Iya. Saya dari jurusan Sosiologi Agama semester 2, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi pasar. Jadi ekonomi pasar adalah sistem di mana kegiatan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran tanpa campur tangan langsung dari pemerintah dalam penentuan harga. Dalam ekonomi pasar, harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara produsen yang menawarkan barang dan konsumen yang membutuhkannya. Di pasar ini, prinsip utama adalah persaingan yang sehat. Produsen bersaing untuk menarik konsumen dengan inovasi, kualitas produk, dan harga yang bersaing. Hal ini mendorong efisiensi produksi dan inovasi dalam teknologi. Namun, dalam kenyataannya, pasar juga bisa mengalami kegagalan seperti monopoli atau oligopoli, di mana sedikit produsen mendominasi pasar dan mengendalikan harga. Kebebasan untuk memasuki pasar merupakan hal penting dalam ekonomi pasar. Ini memungkinkan adanya peluang yang lebih besar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Namun penting juga untuk memastikan adanya regulasi yang cukup untuk mencegah praktik-praktik monopoli yang merugikan konsumen. Dalam konteks global, ekonomi pasar seringkali menjadi landasan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana sumber daya dan produksi dimiliki secara privat dan diatur oleh mekanisme pasar. Meskipun demikian, banyak negara menggabungkan elemen pasar dengan intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu, seperti redistribusi kekayaan, perlindungan lingkungan, atau kesetaraan sosial. Secara keseluruhan, ekonomi pasar mencerminkan dinamika kompleks antara kebebasan pasar dan perlunya regulasi, serta peran penting pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi tujuan utama dari ekonomi pasar adalah menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi. Secara khusus tujuan-tujuan ini meliputi: 1. Efisiensi alokasi memastikan bahwa barang dan jasa dialokasikan ke tempat-tempat di mana mereka paling diinginkan oleh konsumen. Efisiensi konsumsi dan diproduksi dengan biaya terendah, efisiensi produksi. 2. Inovasi dan pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi baru serta meningkatkan produktivitas yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keseimbangan harga menetapkan harga yang mencerminkan interaksi antara penawaran dan pemerintah, yang secara efisien mengarahkan sumber daya ke tempat-tempat di mana mereka paling bernilai. 4. Kesejahteraan konsumen dan produsen meningkatkan kesejahteraan konsumen dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa yang mereka inginkan, sambil juga meningkatkan keuntungan bagi produsen. Peningkatan standar hidup memungkinkan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan standar hidup mereka dengan mengeksploitasi efisiensi ekonomi. 5. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam konteks ekonomi pasar. Konteks ekonomi pasar merujuk pada studi di mana kegiatan ekonomi terjadi dalam suatu sistem di mana barang dan jasa ditawarkan, dibeli dan dijual antara individu dan perusahaan. Ini melibatkan interaksi penawaran dan permintaannya menentukan harga serta alokasi sumber daya dalam perekonomian.